بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية. Shalom Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, di cuplikan video tadi kita melihat ada seorang pemimpin agama atau bisa dikatakan sebagai penasehat agama di Palestina yang teman-teman sekalian mengecam tindakan Hamas ya 7 Oktober itu terhadap Israel. Artinya teman-teman sekalian, bahwa teriakan mereka baik itu Presiden Mahmud Abbas kemarin ya beberapa waktu yang lalu, juga saat ini penasehat agama ya di Palestina dengan tegas mengatakan bahwa Hamas sama sekali tidak mewakili Palestina. Bahkan Hamas ini sangat keji, sangat biadab ya, teroris teman-teman sekalian. Mereka mengorbankan anak-anak, perempuan, mereka jadikan warga sipil sebagai tameng mereka. Mereka berlindung di masjid, berlindung di rumah sakit, ya, dan ya tidak sedikit warga sipil yang mereka korbankan ya untuk perjuangan keji mereka. Nah teman-teman sekalian, maka kita sebagai warga Indonesia ya tentu kita harus paham ya sebab akibat ini. Kalau Israel kemudian saat ini menyerang mereka, itu semua karena ulah daripada Hamas. Dan tentu saja Israel bukan berperang melawan Palestina, tetapi melawan teroris Hamas. Itu yang perlu kita catat baik-baik. Baik, kali ini kita langsung saja ya dengarkan pemaparan dari penasehat ya agama di Palestina berikut ini. عما يجري في غزة هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية. فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا، سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟ أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم وقياداتك تتنعم في النعيم، وفقط أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء أن يعيدوا إنتاج أنفسهم. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Ini orang Palestina sendiri dan ini adalah penasihat agama teman-teman sekalian. Artinya ini bukan jihad ya, ini bukan memperjuangkan kemerdekaan, ini bukan juga ya membela agama, karena perang saat ini bukan perang agama. Ya itu yang harus kita perhatikan bersama.
Ini adalah persoalan tanah, ya kan? Jalur Gaza ini kan diklaim oleh Hamas. Bahkan Palestina sebenarnya mengklaim bahwa itu adalah milik mereka. Padahal teman-teman sekalian, sesuai dengan sejarah yang kita sudah pelajari, tentu bukan. Arab Muslim masuk di Palestina itu di tahun 638 Masehi. Mereka berkuasa di sana teman-teman sekalian, yang dipimpin ya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan di sini kita melihat teman-teman sekalian bahwa yang berhak memiliki tanah Palestina adalah Israel. Sebenarnya, dan beberapa kiai haji, bahkan ulama yang mengatakan hal itu. Seperti misalnya Kiai Haji Buya Sakur Yasin juga mengatakan hal itu. Bahkan Al-Quran membenarkan bahwa memang tanah itu adalah milik daripada Israel. Maka teman-teman sekalian, kita di Indonesia jangan hanya melihat peristiwa di tahun 1946, 47, 48 dan kita ungkit sejarahnya dari situ saja. Lalu sejarah sebelumnya bagaimana? Kita tidak boleh membuang hal itu. Bahkan nama Palestina sendiri itu baru dikasih di tahun 130 Masehi oleh Kaisar Hadrian. Jadi nama sebelumnya adalah Israel. Mereka sudah ada di dalamnya. Kita bisa melihat dalam kitab Yosua. Kita bisa melihat di Keluaran ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian ini, yaitu tanah Kanaan, tanah suci teman-teman sekalian, yang berlimpah susu dan madunya. Kata firman Tuhan. Dan satu-satunya bangsa yang diberikan tanah oleh Tuhan langsung, yaitu Israel. Bani Israel, satu-satunya manusia yang diberikan tanah langsung oleh Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa sekali. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita jangan termakan hoax. Silakan Anda peduli dengan Palestina. Silakan, jika memang itu memperjuangkan kemerdekaan mereka. Tapi ngomong-ngomong, kan Palestina kan udah merdeka tuh di tahun 1988. Lalu mau merdeka dari mana lagi? Mau merdeka untuk menghabisi orang Yahudi. Mau kita minta agar Palestina merdeka dan Israel di bumi hanguskan, tidak boleh ada lagi di Palestina. Saya mau katakan, itu tidak akan terjadi. Jangan mimpi. Itu tidak akan terjadi teman-teman sekalian. Karena mereka adalah pemilik tanah Palestina. Maka tentu Israel tidak akan bisa di bumi hanguskan dari tanah itu. Satu-satunya jalan adalah berdamai dengan Israel. Buktinya kan aman-aman saja ketika sudah ada pembagian wilayah masing-masing. Tapi karena haus kekuasaan teroris Hamas ini akhirnya menyerang Israel di 7 Oktober itu. Sehingga menyebabkan ada 1.400 orang. Warga sipil itu bisa dikatakan lebih banyak yang dibunuh, diperkosa, dipenggal, anak-anak semua di situ teman-teman sekalian dilakukan oleh Hamas ini sangat keji. Kurang lebih seperti yang dipaparkan oleh penasihat agama tadi. Mari kita buka hati kita teman-teman sekalian, buka mata kita, jangan kita tertidur. Kita belajar sejarah tanah Palestina supaya kita paham bersama. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita hanya bisa berdoa, dukung mereka dalam doa, baik itu Palestina maupun juga Israel, supaya ada kerjasama yang baik antara Presiden Palestina dan Presiden Israel untuk apa? Membumi hanguskan kelompok teroris yang bernama Hamas. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.